keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. Right from the town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow. Sekarang berada di depan Museum Masjid Agung Demak. Museum Masjid Agung Demak ini berada di Kauman Bintoro, Kecamatan Demak. Dan saya di sini akan menjelaskan ada apa aja sih di dalam Museum Masjid Agung Demak ini. Yuk ikuti aku terus. Untuk masuk di Museum Masjid Agung Demak ini, kita tidak dipungut biaya sama sekali loh, alias gratis. Ini adalah Saka Guru. Guru yang disimpan dalam kotak kaca itu berjumlah 4 tiang berbahan kayu jati. 3 di antara berukuran 7 meter. Masing-masing saka tersebut disusun oleh 4 anggota Wali Songo pada zamannya, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Salah satu hal yang membuat takjub adalah Saka Guru atau tiang utama bangunan masjid yang memiliki panjang 17 meter dengan diameter 1 meter. Keempat Saka Guru itu merupakan wakaf dari 4 sunan, yakni Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Tingginya 17 meter dan yang di lantai 1 ini tingginya 7 meter. Angka 7 meter ini memiliki makna ada kewajiban kita menjalankan sholat 17 rakaat dalam sehari semalam. Pintu Bledek atau pintu petir yang diciptakan oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 Masehi atau 8. Pintu Bledek atau pintu petir yang ada di Masjid Agung Demak konon adalah gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Selo di masa zaman Wali Songo dulu. Bledek yang ditangkap Ki Ageng Selo dihadapkan ke Raden Fatah dan 9 wali. Kemudian setelah itu diperintahkan Raden Fatah kepada Ki Ageng Selo untuk menggambar bentuk bledek tersebut. Bledek tersebut dibawa Ki Ageng Selo ke tengah alun-alun Demak. Kemudian di saat digambar, masyarakat dilarang untuk mendekat karena sangat berbahaya. Di sebelah pintu bledek atau pintu petir terdapat pintu makam Kesultanan Berangka pada tahun 1710 Masehi. Daun pintu makam Kesultanan Berangka tahun 1710 Masehi masih terlihat utuh dan indah dengan ragam ukir suluran dan bunga pada bagian tengah pintu. Hanya saja kusen-kusennya yang ada di samping dan atasnya memang terlihat sudah rusak dan tampak sudah sangat tua. Di sini juga terdapat kitab suci kuno Al-Quran, 30 juz tulisan tangan tersebut ditulis oleh Sunan Bonang. Al-Quran kuno tulisan tangan atau media tulis muslimin asli menurut cerita. Al-Quran bertuliskan tangan 30 juz itu ditemukan di bawah atap bangunan atas saat Masjid Agung Demak sedang dipugar. Koleksi kitab suci Al-Quran 30 juz tulisan tangan tersebut disimpan di dalam lemari panjang kaca dengan pengawet alami di dekatnya. Tafsir Al-Quran juz 15-30 karya Sunan Bonang. Tafsir Sunan Bonang juz 15-30 yang tersimpan di Museum Masjid Agung Demak ini tertulis selesai ditulis pada saat terbitnya matahari atau waktu duha hari Sabtu tanggal 20 bulan Sya'ban tahun 1000 Hijriah. Di sini terdapat 2 buah gentong yang tak terhitung nilainya karena merupakan masa peninggalan dari dinasti Diningrat abad ke-14 dan merupakan peninggalan dari Putri Campa. Gentong ini berbentuk bulat besar tanpa ada ukuran atau motif. Warnanya coklat tua kehitam-hitaman sama seperti warna gentong pada umumnya. Namun, gentongkong yang berada di Kompleks Makam Masjid Agung Demak, Jawa Tengah memiliki sejarah. Gentong yang kini ditempatkan di dekat makam Raden Fatah Demak dan 2 disimpan pada Museum Masjid Agung Demak. Nah, ini adalah batu umpak andesit, batu-batuan yang diambil dari Majapahit. Batu umpak tersebut diyakini memiliki keberkahan dan kekuatan mistis. Konon, Sultan Trenggono pemerintahan pembangunan Masjid Agung Demak dan memasang batu umpak ini sebagai bagian dari pondasi masjid. Batu umpak tersebut dianggap sebagai simbol kekuasaan dan dukungan ilah bagi kesultanan. Di samping saya terdapat beduk dan kentongan. Beduk dan kentongan merupakan peninggalan sejarah.
Pada abad ke-15, beduk dan kentongan digunakan Wali Songo sebagai media dakwah untuk menarik masyarakat agar berbondong-bondong datang ke Masjid Agung Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yang satu ini, meski berupa benda, namun pada dasarnya adalah sebuah budaya atau tradisi yang berakar dari akulturasi budaya. Beduk dan kentongan pada masa Kerajaan Demak ini adalah sebagai media untuk memanggil umat agar datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Filosofi kentongan sendiri memiliki bentuk seperti tapar kuda yang memiliki arti, jika kentongan dibunyikan, maka warga harus segera datang secepat layaknya naik kuda. Beduk pada dasarnya adalah sebuah alat musik untuk kesenian, yang pada waktu itu digunakan Wali Songo sebagai media dakwah untuk menarik masyarakat agar berbondong-bondong datang ke masjid. Di samping saya terdapat salah satu peninggalan sejarah yaitu kentongan wali pada abad 15 yang merupakan peninggalan Paku Buwana I pada tahun 1910 Masehi. Kentongan wali dalam Museum Masjid Agung Demak bertulis merupakan abad ke-15. Kentongan ini merupakan sebuah kentongan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Sebuah kentongan yang merupakan peninggalan abad ke-15 dari Kerajaan Majapahit ini terbuat dari kayu jati. Di sini terdapat kap lampu peninggalan Paku Buwana atau Baitul Murdisin Asti pada tahun 1710 Masehi. Kap lampu ini dulunya merupakan peninggalan Paku Buwana I atau Baitul Mukhlisin pada tahun 1710 Masehi. Tatal yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Tatal merupakan serpihan balok kayu yang digunakan untuk melengkapi kekurangan saka guru. Tiang utama penyangga Masjid Agung Demak milik Sunan Kalijaga. Secara filosofil, tatal melambangkan sebuah persatuan ukhuwah Islamiyah. Saka tatal atau serpihan balok kayu yang digunakan untuk melengkapi saka guru milik Sunan Kalijaga agar tingginya menjadi 17 meter. Saka tatal Sunan Kalijaga yang dibuat dari potongan balok kayu yang disatukan, kemudian diikat sehingga menjadi tiang.